Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Senin tanggal 29 April tahun 2024 bersama saya Lukas Sukan. Puji syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bangun kembali dalam keadaan sehat. Menghirup udara sejuk segar di pagi hari ini tanda bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Sebelum memulai segala aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan, untuk mendasari kegiatan kami di sepanjang hari ini. Bersabdalah kepada kami, karena kami bersedia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Matius pasal 13 ayat 22. Matius pasal 13 ayat 22 yang bunyinya demikian. Yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan kita di pagi hari ini adalah mencabut ilalang kekhawatiran. Pada suatu hari saya menanam beberapa benih dalam sebuah pot di halaman rumah saya. Beberapa hari saya menunggu-nunggu untuk melihat hasilnya, karena saya membaca bahwa benih-benih yang akan ditanam itu akan bertunas dalam 10 hingga 14 hari. Tak lama kemudian saya melihat beberapa daun berwarna hijau keluar dari tanah. Saya gembira melihat hal itu. Namun kegembiraan saya langsung buyar ketika tahu bahwa ternyata daun kecil berwarna hijau itu adalah hanya ilalang. Sempat ada keinginan untuk mencabut ilalang itu agar tidak menghimpit tanaman saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam pengajarannya selalu mengingatkan kepada setiap kita untuk berjaga-jaga terhadap ancaman atau bahaya yang bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Sebagaimana gambaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang seorang penabur dalam bacaan kita di Matius pasal 13. Dikatakan, ketika seorang penabur menaburkan benih, sebagian benih jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Semak duri atau ilalang akan menghimpit tanaman itu dan menghentikan pertumbuhannya, seperti tertulis dalam ayat 22. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita harus mengakui bahwa kekhawatiran itu pasti selalu ada. Dan selama kita masih hidup, kekhawatiran itu bisa disebabkan karena berbagai hal. Misalnya sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, masalah ekonomi, keluarga, masalah pekerjaan, studi, masa depan, dan berbagai kekhawatiran lainnya. Sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, apa yang harus kita lakukan agar semua kekhawatiran-kekhawatiran yang disebutkan tadi tidak menguasai dan membelenggu kehidupan iman kita? Kita perlu terus membaca firman Tuhan, berdoa, dan menjadikan firman Tuhan menjadi landasan dan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita.
Untuk itu jangan membiarkan semak duri yang berupa kekhawatiran-kekhawatiran itu menguasai dan menghambat pertumbuhan iman kita. Sebab jika itu yang terjadi, maka kita tidak akan menghasilkan buah-buah kebaikan atau buah-buah roh, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar kita dapat menghasilkan buah-buah kebaikan tersebut dengan tetap mengandalkan kekuatan dari Allah. Untuk itu perlu kita mencabut semak duri dan ilalang berupa keraguan, kekhawatiran, rasa takut, hilang pengharapan, keputusasaan yang dapat mengalihkan perhatian kita berfokus pada hal-hal di luar Kristus. Mari kita terus bermohon kepada Tuhan agar Dia sendiri yang menumbuhkan benih firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan Dia sendirilah yang akan mencabut ilalang kekhawatiran dalam kehidupan kita hari ini, esok, dan masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk tidak membiarkan ilalang berupa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keraguan, hilang pengharapan menguasai dan menghambat pertumbuhan iman kami, sehingga kami tidak bisa menghasilkan buah-buah kebaikan. Ya Tuhan, hari ini kami akan kembali memulai segala aktivitas kami. Kami mohon kehadiran-Mu, agar apa yang akan kami kerjakan dan lakukan hari ini berkenan di hati Tuhan dan diberkati. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.